bayangkan di mana sebuah surat saja bisa mengubah arah perdagangan antar negara. Di awal Juli 2025, sebuah surat dari Presiden Amerika Serikat kepada Presiden Indonesia mengancam tarif sebesar 32%. Dan hanya dalam beberapa minggu kemudian, tercapai kesepakatan bahwa tarif itu diturunkan menjadi 19%. Hari ini, saya, Agatha Sheila Monet, mahasiswi Universitas Ciputra Online, kita akan memasuki kisah dinamika diplomasi dagang. Bagaimana negosiasi menggantikan konfrontasi, dan apa artinya bagi masa depan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat. Pertama, mari kita bahas keuntungan utama yang bisa diperoleh Indonesia dari hasil ini. Dengan penurunan tarif dari 32% ke 19%, maka beban ekspor Indonesia ke Amerika Serikat menjadi jauh lebih ringan. Ini artinya pelaku industri di dalam negeri bisa mendapatkan daya saing yang lebih baik di pasar Amerika. Selanjutnya, Indonesia mendapatkan komitmen agar menghapus hambatan tarif dan non-tarif terhadap lebih dari 99% produk asal Amerika Serikat, yang berarti ada pelebaran akses pasar ekspor Amerika Serikat ke Indonesia, dan secara tak langsung membuka peluang kerjasama yang lebih besar bagi Indonesia dalam konteks perdagangan dan investasi. Untuk sisi domestik, hasil negosiasi ini menghadirkan stimulasi ekonomi dan meningkatkan optimisme. Pemerintah mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang bisa terdorong oleh ekspor yang lebih kuat. Juga, citra diplomasi Indonesia meningkat karena pemerintah memilih jalur negosiasi, bukan retaliasi, yang menunjukkan kearifan dalam menjaga stabilitas dan hubungan dagang jangka panjang. Jadi, bagaimana kita bisa menilai secara keseluruhan apakah hasil ini sudah bagus untuk Indonesia? Saya cenderung mengatakan ya, terdapat banyak manfaat nyata bagi Indonesia, terutama dalam jangka pendek hingga menengah. Tetapi, kebaikan tersebut bergantung pada implementasi yang cermat dan bagaimana Indonesia mengelola komitmennya, menjaga kepentingan domestik, serta memastikan bahwa keuntungan ekspor benar-benar terrealisasi. Presiden Donald Trump mendorong perusahaan Indonesia melakukan FDI agar produksi dipindahkan ke dalam negeri Amerika Serikat, mendukung agenda American First dan menciptakan lapangan kerja Amerika Serikat. Kedua, dengan investasi dari Indonesia ke Amerika Serikat, defisit perdagangan Amerika Serikat bisa ditekan karena impor berkurang dan produksi dilakukan sendiri di negara tersebut. Ketiga, FDI tersebut juga membuat perusahaan Indonesia semakin terikat dengan ekonomi Amerika Serikat, sehingga mereka memiliki insentif untuk menjaga hubungan dagang yang stabil dan menghindari retaliasi. Yang keempat, tawaran pembebasan atau pengurangan tarif bagi perusahaan yang berinvestasi di Amerika Serikat merupakan alat negosiasi strategis Amerika Serikat untuk mendorong perubahan struktur produksi mitra dagang. Pertama, Hyundai dan LG Energy Solution. Manfaatnya bagi Indonesia, peningkatan nilai tambah lokal atas sumber daya, karena tidak hanya ekspor bahan mentah. Kedua, penciptaan lapangan kerja langsung di pabrik dan tidak langsung, rantai pasokan. Yang ketiga, ekosistem EV dan baterai yang bisa menarik invest lain ke sektor terkait. Yang keempat, transfer teknologi dan standar produksi internasional. Perusahaan yang kedua ada BTR, manfaatnya untuk Indonesia menambah kapasitas industri pengolahan bahan baterai yang sangat dibutuhkan dalam rantai nilai EV, mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah, meningkatkan penerimaan devisa dari barang olahan. Selanjutnya, pengembangan kemampuan tenaga kerja dan standarisasi mutu. Pada kesimpulannya, hasil negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat adalah pencapaian penting di tengah tekanan kuat dari Amerika Serikat. Meski bukan kemenangan sempurna, diplomasi berhasil mempertahankan ruang manuver Indonesia dan mencegah skenario tarif penuh yang jauh lebih merugikan. Di sisi lain, Indonesia telah menerima banyak FDI asing dalam sektor strategis dan menikmati manfaat seperti penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, ekspor produk bernilai tambah, dan infrastruktur yang lebih baik. Kedepan, kunci keberhasilan perjanjian ini bagi Indonesia terletak pada implementasi yang adil, regulasi pengawasan impor yang kuat, serta strategi penguatan industri domestik agar tidak termarginalkan. Sekian presentasi dari saya mengenai hasil negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.